Halo, kembali lagi di Spinalogic Therapist Technologies. Ya, kali ini kita akan melakukan demo atau melaksanakan penata laksanaan untuk cervical area. Ya, di mana kali ini kita akan melakukan manipulasi. Ya. Nah, sebelum kita melakukan demonstrasi hari ini, saya akan mengingatkan lagi kepada kalian yang sebagai fisioterapi, sebagai chiropractor ataupun sebagai osteopat bisa melakukan teknik ini di rumah ya dengan teman Anda atau keluarga Anda untuk melakukan demo seperti ini. Tetapi bagi Anda yang di luar skop ketiga ini hanya dapat melihat dan mengambil edukasi yang ada dari video ini ya. Langsung saja. Nah, sebelum saya akan melakukan thrust ataupun manipulasi ya, itu di bagian akhir nantinya. Yang paling penting adalah kita tahu dulu apa manfaat dari manipulasi ya. Pertama, dia sangat efektif bagi penderita yang mengalami nyeri pada leher ya. Nyeri pada leher atau shoulder ataupun daerah jauhnya ya. Karena itu akan berefek pengurangan supply sistem saraf ke area tersebut karena diakibatkan oleh stuck di area tulang belakangnya. Nah, bedanya dengan mobilisasi bahwa dengan manipulasi itu lebih efektif meningkatkan langsung range of motion-nya ya. Nah, sebelum kita melakukannya, kita lakukan beberapa tes ya, bisa menggunakan goniometer ataupun overhead squat ya, ataupun kita bisa menggunakan special test tertentu ya, atau dengan MMT juga bisa ya. MMT misalnya disuruh angkat kepalanya, ditahan, angkat kepalanya, lawan seperti ini ya. Kalau dia merasa lebih, kalau kita rasakan kuat ataupun lemah, itu mengindikasikan ada masalah di cervicalnya. Nah, kemudian untuk special test yang bisa kita lakukan adalah kali ini kita akan berfokus di area mid atau daerah tengah dari cervical 3, 4, 5 ya. Nah, seperti kita ketahui ya, di area cervical ini sangat sensitif. C1 itu spinatus processusnya nggak bisa kita raba ya. Yang bisa kita raba itu langsung di C2. Nah, dari C2 di bawah tengkoraknya itu langsung ada C2. Kemudian di bawahnya lagi ada C3, 4 dan 5. Nah, cara palpasinya itu mungkin kita bisa lakukan dengan piano grip ya. Jadi mulai dari atas kita tekan ya, mana area yang hypomobile ya. Jadi manipulasi itu untuk sendi yang mengalami hypomobile ya. Kita sudah dapatkan di area C4-nya dan juga C5-nya mengalami hypomobile. Ya. Dengan posisi seperti ini di processus spinosusnya. Oke, nah untuk setup-nya sendiri, ya, setup-nya itu tangan yang satu sebagai blocking, ya, tangan yang satu untuk thrust-nya. Ya. Kita lakukan sedikit rotasi ya. Rotasi. Kemudian tangan yang satu kita ini arahkan di area lamina atau samping dari spinosusnya ya. Dengan second MCP dengan posisi seperti ini. Ya. Kemudian tangan kita yang satu mencari processus spinosusnya yang akan di thrust nantinya. Nah, usahakan jangan terlalu rotasi ya, karena ini akan menyebabkan sensitivitasnya meningkat. Jadi rotasinya sekitar 30 derajat saja. Ya. Kemudian kalian bisa putar seperti ini ya. Nah, kalian pasti akan menunggu kapan dilakukan thrust. Karena sebenarnya
lockout ataupun persiapannya ini adalah yang lebih penting, sekitar 90% akan mempengaruhi manipulasinya. Sementara trustnya itu di akhir saja. Nah, untuk gerakan trustnya itu lebih dominan kontralateral ya, di kontralateral rotasi ya dibanding fleksi ya. Jadi lebih dominan untuk kontralateral rotasinya dibanding flexionnya. Nah, oke. Sekarang kita coba. Ya, seperti itu. Nah, di sisi sebelahnya juga bisa kita lakukan. Pause dulu. Ya. Nah, untuk di sisi sebelahnya sama juga. Anda bisa menggunakan elbow seperti ini untuk nahan ya. Tapi karena posisi kliennya nggak terlalu, badannya nggak terlalu besar, bisa menggunakan tangan aja ya. Tetap menggunakan second MCP, rasakan di area C3, C4 yang tadi. Nah, sudah 2 kali kavitasi ya. Kalau Anda merasakan tidak ada kavitasi dalam trustnya ya, itu nggak masalah, karena sebenarnya yang kita inginkan adalah pergerakan dari tulang belakangnya, bloknya itu terbuka ya, karena nggak selamanya akan bunyi. Nah, setelah itu kita bisa lakukan lagi reassessment ya. Reassessment yang paling bagus adalah MMT ya, karena hubungan servikal ke arah shoulder itu sangat berkaitan. Kita bisa lakukan MMT pada area shoulder. Coba ditekan tangannya ke atas, dorong kuat. Oke. Dorong ke dalam. Ya, seketika kekuatan dari shouldernya meningkat. Ya. Oke, di pause dulu. Oke, kali ini kita akan lakukan pada gambar yang lebih detail atau ada close up-nya ya. Di sini sudah ada tulang belakang kita seperti ini ya. Jadi ini area processus spinosus ya. Jadi kita bisa mempalpasi dengan gerakan piano fingertip ya. Seperti ini. Kemudian area laminanya yang daerah sini ya. Tadi kita melakukan manipulasi di area medial. Ini C2, C3, C4 dan C5-nya kita lakukan manipulasi di situ ya. Jadi untuk tangan yang satu ngeblok atau ngelock out di daerah kanan, kita lakukan thrust di area sini. Jadi gerakannya itu kontralateral fleksi dan kontralateral rotasi dan sedikit fleksi seperti ini ya. Nah, untuk gerakan thrustnya high velocity thrust seperti ini. Ya, jadi dia akan melakukan manipulasi untuk area servikal di sebelah kanan seperti itu ya. Cukup sekian. Oke, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.